Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusmaningrum dengan 3 digit PIN terakhir 057 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai kontrol PID motor DC dengan Simulink. Motor DC adalah motor yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak putar. Ketika diberi tegangan DC, motor akan berputar dan besar kecilnya, kecepatan serta arah putarannya bisa dikendalikan dengan teknik tertentu, misalnya PWM. Pulse Width Modulation atau PWM adalah teknik pengaturan kecepatan motor dengan cara mengatur lebar pulsa on dan off pada sinyal digital tanpa menurunkan tegangan sumber. Jika pulsa on lebih lama, maka motor berputar lebih cepat. Dan jika pulsa off lebih lama, maka motor berputar lebih lambat. Cara ini efisien karena daya tidak banyak terbuang seperti pada pengaturan tegangan konvensional. Encoder 2 pin. Encoder 2 pin adalah sensor yang dipasang pada motor untuk menghitung putaran sekaligus mengetahui arah putaran motor. Encoder ini memiliki dua kabel sinyal utama, yaitu pin A dan pin B, yang sama-sama mengirim pulsa dari selisih waktu pulsa A dan B. Sistem bisa mengetahui berapa cepat motor berputar dan arah putaran motor, yaitu reverse atau forward. Selanjutnya, MATLAB function none to zero. Fungsi none to zero digunakan untuk mengganti nilai none atau not a number menjadi nol. Nilai none biasanya muncul akibat kesalahan perhitungan seperti pembagian dengan nol atau data sensor yang tidak valid. Jika tidak diganti, nilai none dapat menyebabkan error pada proses perhitungan berikutnya atau membuat sistem kontrol tidak stabil. Dengan mengubah none menjadi nol, data menjadi lebih aman digunakan dan sistem tetap berjalan dengan normal. Selanjutnya, saturation dan integral anti-mid. Saturation adalah pembatasan nilai keluaran suatu sistem agar tidak melebihi batas maksimum atau minimum yang bisa ditentukan. Misalnya, tegangan motor hanya boleh antara 0 sampai 12 volt. Jika perintah kontrol melebihi batas tersebut, maka nilai keluaran akan dipaksa berada pada batasnya. Namun, hal ini dapat menyebabkan masalah pada kontrol PID, khususnya pada bagian integral. Ketika keluaran sudah mencapai batas tetapi error masih ada, bagian integral akan terus menumpuk sehingga terjadi integral wind up, yaitu kondisi di mana akumulasi integral terlalu besar dan menyebabkan respon sistem menjadi lambat, overshoot besar, atau bahkan tidak stabil. Oleh karena itu, digunakan integral anti-wind up, yaitu mekanisme untuk menghentikan atau membatasi kerja integral saat output sudah mencapai batas saturation sehingga sistem tetap stabil dan cepat kembali normal. PID controller atau Proportional Integral Derivative Controller adalah metode pengendalian yang banyak digunakan untuk mengatur kecepatan, posisi, suhu, dan sistem kendali lainnya. Bagian proporsional bekerja berdasarkan besarnya error sehingga membantu mempercepat respon sistem. Bagian integral berfungsi menghilangkan error sisa dengan menjumlah error dari waktu ke waktu. Sedangkan bagian derivatif adalah memprediksi beban error sehingga membantu mengurangi overshoot dan membuat respon lebih stabil. Dengan kombinasi ketiga elemen tersebut, PID mampu membuat sistem mencapai set point lebih cepat, akurat, dan stabil. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan dan demonstrasi praktikum. Selanjutnya, ini adalah kontrol PID motor DC menggunakan Simulink. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu PWM. Di sini menggunakan PWM pin 5 dan pin 6. Lalu di sini ada yang namanya goto. Goto ini
Goto tag-nya yaitu PWM. Kalau di sini ada data type conversion, data output data type itu kita pilih int16. Lalu di sini ada constant, di sini ada grind dengan apa penguatan sebesar -1. Lalu di sini ada 2 switch. Lalu sini kita perlu namanya slider. Ini kita menggunakan slider. Lalu input constant. Dan foto PWM. Jadi di sini kita konekkan seperti ini. Sini juga bisa kita tambahkan display. Oke, seperti ini. Ini slider ini, slider ini setelah dikonekkan dengan konstan, kita atur minimum dan maksimumnya. Minimumnya yaitu -255 dengan nilai maksimum yaitu 255. Nah, slider ini digunakan untuk mengatur arah putaran motor, di mana ketika pengaturan slider ini 0 itu artinya motor dalam keadaan mati. Kalau ke slider negatif 255 ini motor bergerak reverse, dan ketika ke 255 ini motor bergerak forward. Selanjutnya encoder. Di sini encoder. Sini encoder ini dengan pin A pada pin 2, pin B pada pin 3. Lalu sini ada delay, ada goto ENC, ENC pref, goto ENC, ENC pref. Ini di zoom menjadi data ENC. Nah, pada ini pada rangkaian ini tuh digunakan untuk membaca data encoder, dijadikan posisi dan kecepatan. Selanjutnya ini ada low pass filter. Di sini low pass filter. Oke. Di low pass filter ini kita butuh slider. Yang dikonekkan ke input konstan ini dengan nilai maksimum 0 sampai dengan 1. Oke. Di low pass filter ini terdapat memori, delay, goto alpha, lalu ada input konstan, goto alpha, ini ada zoom, ada produk itu pengalian, sini ada zoom, ini juga ada produk pengalian dari alpha dengan delta IMC, ini menjadi speed filter. Di sini simulasinya dari speed filter dan speed ini masuk ke scope untuk dilihat grafiknya, dan
ada display untuk melihat nilai dari speed filter dan speed. Nah, di low pass filter ini ada persamaan, yaitu speed filter ini sama dengan 1 dikurangi alpha dikali speed filter dikali minus 1 ditambah alpha kali delta ENC. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada kecepatan per second di sini. Ini ada clock, delay, go to time, brief time, delta time. Di sini delta time ini hasil dari sum antara time dengan brief time. Lalu di sini ada speed, itu ini divide atau kali bagi ini dari speed filter dengan delta ENC. Nah, pada kecepatan per second ini, nilai output delta ENC itu setiap sampling time. Jadi perlu bagi tegangan delta dengan delta time supaya dapat kecepatan per second. Selanjutnya kita masuk selanjutnya ini dalam rangkaian yang akan kita buat ini ada fungsi none to zero. Nah, di sini ini ada fungsi yang dimasukkan ke dalam ada fungsi atau persamaan yang dimasukkan ke dalam function none to zero itu yang akan mengubah nilai none menjadi nilai 0. Karena apabila nilai none ini tidak diubah ke 0, maka akan terjadi error dalam simulasinya. Kita balik ke ini. Sini ada ini. Sini digunakan untuk melihat grafik dan nilai dari set point, encoder, speed, error. Lalu ada pun juga pengontrolannya, yaitu proporsional, integral, derivatif, dan ataupun PID-nya secara lengkap. Lalu di sini ada slider beberapa ini beberapa slider untuk mengatur nilai, diantaranya yaitu di sini itu nilai untuk mengatur nilai set point, sedangkan yang ini untuk mengatur nilai nilai proporsional atau KP, di sini KI yaitu integral, dan ini KD yaitu derivatif. Selanjutnya langsung masuk ke percobaan yang pertama ini. Di sini ini ada percobaan pertama PID untuk mengontrol kecepatan. Di sini ada butuh set point, sum, di sini ada error, ada delay, fungsi none to zero yang yang sudah ada persamaan yang dimasukkan ke dalam fungsi tersebut. Lalu di sini ada sum, di sini ada sum juga, delay, terus di sini from, di sini ada product, from, divide, di sini ada nilai KP, proporsional, integral, derivatif. Nah, seperti ini yang akan menjadi nilai akhirnya yaitu PID. Nah, di sini itu ada speed ini sebagai umpan balik. Jadi kontrol PID ini digunakan untuk mengatur speed. Bisa kita lihat untuk run-nya.
dalam video selanjutnya. Nah, di sini ada percobaan kedua. Percobaan kedua ini itu percobaan kontrol PID posisi atau encoder. Nah, di sini perbedaannya hanya di sini. Dalam foto umpan baliknya ini, di sini ada speed kita ubah dengan EMC. Jadi di sini kontrol PID ini dengan umpan balik EMC atau kontrol PID ini mengatur posisi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam simulasi dari rangkaian kontrol PID motor DC dengan Simulink ini. Nah, di sini kita akan memulai percobaan untuk yang pertama, yaitu percobaan yang speed. Di sini kita masih 0 semua nilainya, dan di sini untuk motornya masih mati. Dan kita coba naikkan speednya. Di sini kita maksimalkan, maka di sini akan memutar, dan di sini akan keluar untuk set pointnya 3,5, ENC-nya segini dan speednya segini, lalu errornya itu min 600. Nah, ketika di sini kita naikkan set pointnya, maka di sini errornya itu yang didapat cuma 0, karena di sini nilainya sama 600. Dan untuk grafiknya seperti ini, karena di sini PID-nya masih 0 semua, dan di sini speednya seperti ini. Ketika kita turunkan speednya, kita coba turunkan speednya, maka putarannya juga ikut melemah seperti ini. Dan kita coba untuk reverse. Nah, maka di sini akan berbalik arah putarannya. Lalu di sini nilai errornya itu 1200 ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk PID-nya. Nah, untuk PID-nya kita coba langsung maksimalin semua. Nah, maka nanti untuk grafiknya seperti ini jadinya. Bisa dong. PID-nya ya, mainin KP-nya ya, KP kali. Nah, seperti ini. Ini coba di sini kita setting untuk nah seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.